Asuransi di Indonesia merupakan praktik bisnis yang muncul di zaman kolonial Belanda yang masih berkembang pesat hingga saat ini. Pada masa itu, perusahaan asuransi berdiri karena dibutuhkan orang dan beberapa instansi juga memberikan jaminan untuk perlindungan. Hal ini berbanding terbalik dengan maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan asuransi di tanah air. Bukannya memberi jaminan, tapi justru malah membebankan. Selengkapnya dalam perjalanan bisnis asuransi RI. Tersendat kurangnya literasi. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Ketua DAI Rudi Kamdani menyebut ini tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih relatif kecil, yakni sebesar 3,1%. Ini kalau kita lihat angka tersebut lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Lalu apa dampaknya dari rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia? Salah satunya adalah Indonesia kesulitan untuk mencapai status sebagai negara maju dan bersaing dengan anggota G20 lainnya. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, ini Adi Budiarso mengatakan, untuk menjadi negara maju, kontribusi asuransi harus mencapai setidaknya 20% dari PDB. Namun kalau kita lihat, ini realitanya begitu ya, peran industri asuransi terhadap perekonomian domestik Indonesia masih mencapai 5,8%. Dari PDB yang terpenetrasi begitu ya, masih di bawah 4%. Hal ini dapat tercermin dari sejauh mana asuransi berkontribusi terhadap aset industri asuransi secara keseluruhan begitu ya. Nah, faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaan asuransi di Indonesia dan faktor utamanya adalah literasi keuangan. Karena tingkat literasi keuangan yang cukup rendah, asuransi seringkali hanya dianggap sebagai produk alternatif atau sekunder yang dijual atau dipasarkan. Dengan kata lain, dalam pandangan masyarakat Indonesia, produk asuransi tersebut tidak atau belum menjadi sebuah kebutuhan yang sesuai untuk wajib dimiliki untuk melindungi masa depan. Kalau kita lihat, beberapa pengamat menilai ada dua permasalahan yang mendasar. Kenapa asuransi dalam negeri ini banyak bermasalah? Yang pertama, karena permasalahan internal dan juga eksternal. Jadi manajemen perusahaan asuransi yang tidak menjalankan GCG, Good Corporate Governance, begitu ya, secara prudent atau disiplin. Faktor internal lainnya adalah adanya kepentingan pribadi dari para pemilik saham perusahaan, seperti halnya pada kasus yang sempat membuat heboh. Sementara itu faktor eksternal dari maraknya kasus gagal bayar asuransi ini terletak pada regulator yang dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan. Dulu seharusnya lagi marak-maraknya kasus asuransi galbay atau gagal bayar, ini harusnya melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir pada perusahaan asuransi dan tak hanya mengeluarkan regulasi-regulasi bagi para industri tanpa pengawasan dan kontrol implementasinya. Contoh masalah asuransi yang menyita perhatian publik, kita lihat slide yang berikutnya. Jadi ada beberapa, ya kalau kita lihat beberapa asuransi yang bermasalah di RI begitu ya. Ribuan korban berjatuhan akibat kasus gagal bayar asuransi beberapa waktu lalu. Jadi kabut kelam itu nggak bisa dilepaskan dari sosok pemimpin atau pemilik perusahaan yang sepatutnya bertanggung jawab atas kerugian para korban. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di awal tahun sudah mengungkap setidaknya ada 11 perusahaan asuransi yang sedang dalam pemantauan khusus. Jumlahnya kini berkurang, ini menyisikan 5 perusahaan yang masih mendapat catatan merah. Sementara itu 2 perusahaan asuransi diketahui telah dicabut izin usahanya. Adapun 4 perusahaan lainnya telah menyampaikan rancangan penyehatan keuangan atau RPK. Ya. Sejalan dengan OJK, upaya hukum pun dilakukan untuk menjerat oknum-oknum yang bertanggung jawab atas kasus galbay asuransi tersebut. Lantas, asuransi apa saja yang kini tengah disorot OJK? Berikut ringkasannya. Kalau kita lihat, yang pertama ada Wana Arta Life. Ya, pengejaran aset Wana Arta Life ini terbilang besar karena menyangkut total dana kelolaan Wana Arta Life yang tembus 17 triliun rupiah. Sebab menurutnya Wana Arta Life ini meskipun lembaga yang legal, namun memasarkan produk yang ilegal. Ya, Kresna Life ini. Lalu kita berikutnya ada Kresna Life ya. Jadi kasus gagal bayar Kresna Life ini menyangkut 8.900-an nasabah dari seluruh Indonesia yang mengalami kerugian dengan total sekitar 6,4 triliun rupiah. Kini perusahaan asuransi itu telah dicabut izin usahanya dan mengupayakan likuidasi. Lalu berikutnya ada asuransi Jiwasraya ya. Meski merupakan badan usaha milik negara, Kejaksaan Agung ini sudah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Kasus ini memiliki potensi kerugian negara mencapai 17 triliun rupiah. Kita lihat berikutnya AJB Bumi Putra 1912, ini gagal bayar AJB Bumi Putra termasuk menjadi salah satu polemik yang telah bergulir bertahun-tahun ya. Kini AJB Bumi Putra tengah berada di masa pencicilan pembayaran klaim terhadap atau pada tahap pertamanya begitu ya.
Lalu kita lihat slide berikutnya, ini beberapa perusahaan kalau kita lihat ya di Indonesia mengurangi porsi di produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi PID atau dikenal juga sebagai unit link. Mungkin karena banyaknya masalah begitu ya. Hal ini menyeret pemain besar seperti BRI Life hingga asuransi Generali. Hal ini juga secara umum terlihat dari kinerja industri asuransi jiwa di mana memang porsi pendapatan premi PID ini kini lebih rendah daripada pendapatan premi dari asuransi tradisional atau asuransi jiwa saja begitu ya. Nah, fenomena ini menarik karena untuk kali pertamanya setelah sekian tahun asuransi tradisional ini mengambil alih PID. Dari sisi produk, pendapatan premi pada produk asuransi jiwa tradisional ini mencatatkan atau mendominasi begitu ya dengan total perolehan sebesar 43,67 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 12%. Sementara kalau PID 42,56%. Adapun kalau kita hitung-hitung total pendapatan keseluruhan industri per Juni 2023 adalah sebesar 107,32 triliun rupiah. Nah, ini meningkat 1,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Ya, pemirsa Sobat Cuan, dengan banyaknya persoalan begitu ya, industri asuransi terutama di Indonesia ini memiliki tantangan tersendiri yang harus dilalui, seperti mengembangkan produk asuransi yang lebih beragam untuk berbagai kalangan dan harus memulai atau menyebarkan awareness begitu ya tentang literasi keuangan atau apapun itu asuransi.